Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama. Tentunya dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang melimpah. Sebelum masuk ke cerita, saya ingin berterima kasih lebih dahulu untuk semua yang sudah mensubscribe channel ini, dan untuk semua yang sudah komen, memberikan dukungan melalui komentarnya, memberikan doa kepada semuanya, saya mengucapkan terima kasih. Untuk episode Ada Apa Gerangan kali ini, kita akan berpindah dahulu dari cerita tentang pendakian horor. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang cukup menarik, cukup misterius, lumayan panjang. Semoga kalian semua bisa menyimak sampai akhir. Begini ceritanya. Ceritanya dari sudut pandang Putra, anak pertama pemilik pabrik tahu. Putra, libur kuliah kali ini kamu harus pulang ya. Bantu-bantu bapakmu di rumah. Kasihan, dia sudah tua. Malahan kemarin baru saja sembuh dari sakit. Sebuah pesan singkat masuk ke dalam HP-ku. Pesan itu dari ibu. Aku membacanya setelah baru saja libur di hari pertama semester kali ini. Dan memang wajar, ibu menyuruhku pulang karena hampir bisa dikatakan aku jarang pulang. Tidak lama aku telepon ibu langsung. Halo, bagaimana bu kabar ayah? Tanyaku. Mulai membaik Put, kamu jadi pulang kapan? Sekalian ya jemput adikmu, ucap ibu padaku. Jadi hari ini, malahan nanti sore sepertinya aku pulang langsung. Iya, beberapa hari kemarin ibu bolak-balik mengurus tahu. Walau kebanyakan Mang Ujang yang menggantikan bapak sementara, ucap ibu padaku. Sekarang tahun 2014, tidak terasa genap umurku di kepala dua. Aku hanya mencoba menuntaskan amanah orang tua agar menjadi terpelajar, walau kenyataannya tidak sama sekali. Aku menyukai bacaan, membuatku belajar sastra, sampai mencintainya begitu saja. Di usiaku yang sekarang, didikan bapak salah satu didikan yang membuatku selalu ambigu dan tidak pernah percaya sekalipun. Tidak lama setelah telepon ibu, aku langsung mengabari Rini, adikku. Rin, ini kakak. Ibu menyuruh pulang bareng. Gimana? Ucapku lewat telepon. Iya, ibu juga udah ngabarin aku kak. Katanya ayah udah mulai sembuh, sahut Rini dari seberang telepon. Sore ini kakak jemput kamu ke kosan ya, ucapku singkat. Kak, sepertinya kita memang harus diam dulu di rumah untuk libur sekarang ini. Aku kasihan, kata ibu, dia yang mengurus tahu selama ayah sakit. Setelah selesai berbicara dengan Rini, langsung aku berkemas karena hari sudah mulai siang. Selesai menyiapkan segalanya termasuk menyiapkan mobil, karena memang sudah lama sekali jarang aku pakai. Biasanya hanya menggunakan motor saja untuk segala aktivitasku di kota ini. Sambil mengemil dan membuka beberapa file keluarga di laptop, aku senyum-senyum sendiri. Mengingat Rini karena banyak sekali foto dia. Rini sudah semakin cantik, adik aku satu-satunya. Tahun pertama tinggal satu kota denganku. Walau aku dan Rini berbeda kampus dan berbeda juga sesuatu yang kita cita-citakan. Rini lebih ingin menjadi pengajar. Dan dengan segala rasa tertariknya pada sejarah, dia juga dengan segala keberuntungannya bisa masuk ke salah satu kampus yang dia inginkan. Sudah cukup aku menggambarkan Rini dengan segala kebawelannya, sudah seperti ibu. Rin, 15 menit lagi kakak sampai. Jangan lama-lama ya, kakak gak masuk ke gerbang kosan, ucapku lewat telepon. Iya, aku udah siap. Ibu juga tidak titip apapun. Hanya bilang sebelum larut malam sudah sampai di rumah kak, sahut Rini menjawabku.
Iya, kamu kabarin ibu aja. Ini lagi sedikit macet. Tahu sendiri, jalan ke atas ke kosanmu kayak gini banget macetnya. Jalanan sore di hari Senin di kota ini tidak perlu ditanya lagi. Kenapa bisa macet seperti ini? Karena terbiasa jadinya biasa-biasa aja. Aku menikmatinya. Setelah melewati kemacetan, akhirnya Rini sudah ada di dalam mobil denganku. Perjalanan menuju rumah lumayan lama, memakan waktu sekitar 3 jam menggunakan kendaraan roda 4. Sepanjang jalan, Rini tidak berhenti bercerita tentang apapun pengalaman barunya. Dan aku hanya menghabiskan beberapa batang rokok. Walau Rini selalu komplain dengan kebiasaan lamaku ini. Tiba-tiba Rini bertanya, "Kak, kita hanya beda 2 tahun. Kenapa kakak bisa sebenci itu pada pabrik tahu dan bapak?" "Maaf nih," aku tanya. Ucap Rini dengan penuh ketidakenakan. "Nanti saatnya juga kamu tahu sendiri, Rin." Jawabanku atas pertanyaan itu. "Kakak percaya dengan cerita orang-orang di sana tentang seberapa menyeramkannya pabrik ayah?" Sahut Rini. Karena memang sebelumnya aku dan Rini tidak pernah membahas apapun tentang salah satu usaha keluarga yang sampai saat ini bisa memberikan apa yang aku mau. Segala yang belum Rini ketahui hanyalah rasa penasaran yang belum tentu dia bisa mengerti akan keadaan. Kakak percaya, apalagi Mang Ujang tangan kanan bapak, sangat dekat dengan kakak dari kecil. Kalau kamu gimana, Rin? Tanyaku padanya. Aku tidak, sama sekali tidak. Beberapa logika yang aku pelajari tidak menuntut aku harus percaya hal-hal begituan. Apalagi tentang perempuan dekat pohon tua di belakang pabrik itu. Sahut Rini menjelaskan. "Rin, kamu dan kakak 2 karakter yang berbeda. Jangan harus sama, apalagi soal yang berhubungan dengan makhluk gaib dan keanehannya. Lagian itu sudah menjadi cerita kan dari zaman kakek. Pabrik itu sudah begitu." Ucapku menjelaskan dan Rini hanya menatap wajahku. Sebenarnya ada apa sih dengan pabrik itu? Aneh sekali sampai sebegitu menyeramkannya. Aku beberapa kali zaman SMA suka bingung ditanya sama teman soal pabrik tahu bapak itu loh, Kak. Sahut Rini dengan lucunya sambil mengomel. "Haha, jangankan kamu, Rin, kakak lebih duluan merasakan itu." Jawabku sambil tertawa karena lucu dengan omelan Rini. Benar kata dia. Saking angkernya, pabrik tahu punya bapak suka menjadi pertanyaan padaku juga waktu itu. Padahal aku tidak mengaminkan apa yang pernah Mang Ujang ceritakan padaku. Hanya mendengar tanpa menyaksikannya langsung. Lagian, pabrik itu masih beroperasi dan di tangan bapak semakin berkembang. Walau dilema buatku, di balik kesuksesan bapak masih banyak hal yang tidak aku suka. Bukan tanpa alasan tentunya. Perjalanan menuju rumah tinggal setengahnya lagi. Rini masih saja berputar dengan pertanyaan pabrik tahu itu. Mau bagaimanapun hal-hal aneh atau katakan menyeramkan, tidak akan bertemu jika disatukan dengan logika. Rini hanya tentang benar dan salah, iya atau tidak, dan kenapa saja pabrik tahu bisa seperti itu. "Kak, bentar lagi sampai nih. Apa kita ke pabrik dulu ya? Jam segini biasanya pekerja bapak lagi pada istirahat. Kita belikan makanan, mereka pasti senang." Ucap Rini mempunyai inisiatif. "Ide bagus sih. Beli gorengan dulu aja, Rin. Tar di depan kamu turun ya." Sahutku pada Rini. Setelah Rini membeli makanan dan lain-lain, aku mengabari Mang Ujang bahwa aku akan mampir ke pabrik. Mang Ujang tentunya sangat senang karena memang sudah lama tidak berjumpa. Kami hanya saling mengabari soal bapak dan pabriknya hanya melalui telepon. Aku dan Rini sudah semakin dekat dengan pabrik tahu itu. Pabrik itu di ujung kampung. Otomatis untuk sampai ke pabrik, aku harus melewati jalanan belakang kampung.
karena memang biasa diakses untuk keperluan transportasi yang memang pada zaman dulu kakek membuka jalan itu. Dari kejauhan sudah terlihat pabrik itu. Memang dari zaman aku mulai tahu bahwa itu adalah usaha keluarga, bangunannya tidak pernah direnovasi total. Hanya beberapa saja bagian di dalamnya. Bangunan tua dengan kanan dan kiri masih kebun. Memang jika melihat begini kesan menyeramkan akan datang duluan. Apalagi untuk pembuangan limbah. Dari zaman kakek sudah mempunyai seperti kobangan sendiri. Semakin mendekat, aku sudah melihat Mang Ujang membukakan gerbang. Kebetulan kami sampai pas sekali, baru beres waktu ibadah sholat maghrib saat itu. Kesan pergantian sore ke malam menambah kesan pabrik ini semakin membenarkan apa yang sering orang-orang katakan, angker. Putra, Rini, udah lama sekali tidak jumpa, ucap Mang Ujang ketika aku dan Rini baru saja turun dari mobil. Neng Rini, semakin cantik aja, udah gede. Padahal Amang tahu kecilnya, anak perempuan yang selalu Pak Jaya banggakan, ucap Mang Ujang. Mang, itu ambil di bagasi belakang, aku bawa makanan, sahut Rini. Setelah Mang Ujang mengambil makanan, langsung saja aku dan Rini berjalan menuju halaman pabrik ini. Memang hanya karena suasana aja yang membuat aku membenarkan pabrik tahu ini kelihatan menyeramkan. Tapi cerita dan segala tanggapan masyarakat di sini yang pernah melihat kebenarannya belum bisa aku iyakan. Aku dan Rini menyapa dan bersalaman satu persatu dengan pekerja bapak ini. Mang Toha, Mang Deden, Jajang, Bagus, dan Agus yang sedang sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Melihat sekeliling dalam pabrik ini, tidak ada sama sekali kesan angker. Aku dapatkan entah karena terbiasa atau entah karena aku adalah bagian dari keluarga. Mengelilingi sambil berbagi makanan yang Mang Ujang pisahkan, tentunya mengobati sedikit rasa rinduku pada Apih, kakekku, dan Ning, sebutan dekat untuk nenekku, yang dua-duanya sudah meninggal ketika aku dan Rini masih sekolah menengah pertama. Segala kenangan di pabrik ini menjadi saksi aku dan Rini di masa kecil. Sering dan ingat betul, aku jadikan tempat ini bermain. Kemudian aku, Rini, dan Mang Ujang ke ruangan pengemasan tahu. Ada Bi Emma, Bi Cucu, Lisa, Evi, dan Bi Tami. Terutama Bi Tami, pekerja bapak yang paling lama karena sudah tua. Bahkan umurnya aku rasa di atas umur bapak. Ada bagian belakang pabrik seperti teras khusus untuk bapak dan ibu menghabiskan banyak waktu. Tidak lama aku duduk di sana dan Rini menghadap ke kebun. Ibu yang menanam banyak tumbuhan dan bunga di sana. Sepertinya aku sedikit berubah, Kak, soal ketidakpercayaan aku terhadap pabrik ini, ucap Rini pelan. Kenapa memangnya, Rin? Tanyaku singkat. Suasananya memang pantas, orang-orang menyebutnya seram, ucap Rini dengan perlahan. Memang tanggapan warga di sini seperti itu, apalagi ini di ujung kampung. Tidak terhitung, sudah hampir 20 tahun lebih. Amang saja bekerja di sini bareng Bapak Jaya, ayah kalian, ucap Mang Ujang, sambil menyodorkan teh hangat kepada kami. Walaupun hal itu membuat Rini dan aku kaget, lagian Amang tidak pernah menyalahkan tanggapan orang-orang pada tempat usaha ini, sejarah, masa lalu, dan banyak faktor lainnya yang membuat tempat ini menyeramkan, kata orang-orang. Bahkan Amang mengiyakan ada penghuni lain di sini, di pabrik ini, ucap Mang Ujang dengan menatap kosong. Seketika suasana menjadi hening. Aku merasakan sangat dalam apa yang dikatakan Mang Ujang saat itu. Walau yang aku tahu dia suka bercanda, tapi apa yang dia katakan sangat dalam. Mungkin itulah bahasa hati yang sampai saat ini masih aku pelajari. Maaf Mang, kalau aku bilang begitu barusan, ucap Rini yang merasa tidak enak hati. Tidak apa-apa.
Mamang bilang begini karena kalian juga udah besar dan Amang anggap kalian udah dewasa, sahut Mang Ujang mengusap matanya. Sebegitu dalamnya, Mang? Tanyaku. Sangat, Put. Apalagi semenjak bapak sakit, ucap Mang Ujang menatap sayu kami. Karena jam udah menunjukkan pukul 7 malam dan sudah beberapa kali dering HP Rini berbunyi, panggilan dari ibu. Aku dan Rini pamit untuk segera menuju rumah. Tiba-tiba angin yang menggoyangkan 3 pohon jati di hadapanku ini sangat kencang. Dan Mang Ujang menatap pohon itu sangat tajam. Aku tidak mengerti kenapa ada angin kencang tiba-tiba. Tapi selanjutnya aku abaikan dan berjalan kembali menuju halaman depan pabrik. Setelah pamit, aku dan Rini masuk ke dalam mobil. Otomatis pandanganku saat berada di dalam mobil menghadap lurus ke pabrik itu. Melihat pohon besar yang ada di belakang pabrik. Karena saking tingginya, daun paling atas terlihat di halaman parkir yang lumayan luas ini. Penghuni lain yang diucapkan Mang Ujang mengganggu pikiranku. Apalagi saat memandang pohon itu. Langsung aku hidupkan mobil. Tumben tidak langsung menyala. Perlu beberapa kali mencoba, baru menyala. Kak, kenapa sih kelihatannya gelisah sekali? Sampai keringetan gitu, ucap Rini. Karena khawatir dan tiba-tiba aku seperti itu. Gak apa-apa, Rin. Kakak baik-baik aja, ucapku sedikit berbohong. Padahal aku sangat tidak baik karena melihat sosok di samping pabrik dekat mobil yang biasa digunakan mengantar tahu. Aku melihat ada sosok yang sedang memperhatikan. Tatapannya pas sekali ketika aku melihat ke arah situ. Dan langsung seketika aku melihat spion mobil ada bayangan yang melintas dengan cepat. Hal itu tidak aku bilang ke Rini karena aku saja dibuat sangat kaget sekali. Perjalanan menuju rumah tidak jauh, hanya karena memang rumah kami letaknya paling depan di kampung ini, jadi perlu melewati beberapa perumahan warga sekitar. Di dalam mobil aku lihat Rini hanya melamun kosong. Mikirin apa kamu, Rin? Tanyaku menepuk pundaknya. Kaget banget aku, Kak, sahut Rini. Lah iya, kamu ngelamun segala, jawabku. Sepertinya aku harus tarik omonganku yang barusan soal ketidakpercayaan kepada pabrik ini tentang seberapa menyeramkannya, ucap Rini. Kenapa memangnya? Kakak rasa itu hal yang wajar soal percaya atau tidak pada makhluk gaib, Rin, sahutku. Tapi tadi aku melihat Mang Ujang ada 2, Kak. Pas Mang Ujang di teras bareng kita mengobrol, aku melihat ke arah Mang Toha yang sedang membakar kayu. Masa Mang Ujang ada di belakang dia? Jawab Rini menjelaskan dengan tatapan cemas padaku. Kakak tidak bisa bilang kalau itu salah lihat, karena kakak juga melihat seperti ada yang memperhatikan sewaktu menyalakan mobil, sahutku menjawab Rini. Kenapa hal itu sih, Kak? Apa semenyeramkannya itu pabrik? Tanya Rini, sangat penasaran sekali. Tidak sempat aku jawab karena sudah dekat dan garasi rumah sudah terbuka sepertinya. Bi Imah, pembantu rumah, sudah disuruh ibu juga. Baru saja turun, benar saja Bi Imah sudah menyambut aku dan Rini. Tega banget, kata ibu tidak lama lagi Den Putra sama Neng Rini sampai. Tapi ini udah jam 8 lebih baru sampai, ucap Bi Imah mengeluh. Iya Bi, maaf. Tadi mampir dulu ke pabrik bawa makanan sambil lihat-lihat, sahutku. Iya Bibi, aku kangen banget, sahut Rini kepada Bibi. Yaudah, Bibi bawain dulu barang bawaan kalian. Masuk Gi, ibu sama bapak udah nunggu kalian dari sore, kasihan, jawab Bi Imah.
Bi Imah adalah salah satu orang kepercayaan ibu di rumah. Sepertinya juga Bi Imah tahu betul segala yang terjadi di rumah. Bagaimana tidak, karena dia tahu juga sejak aku lahir, apalagi Rini. Melihat rumah dan sekitar, hanya rindu dengan segala yang pernah terjadi di sini. Dulunya rumah ini punya Apih, kakekku. Karena dulu aku ada keluarga yang tinggal di pulau yang berbeda. Sejak umurku 2 tahun, aku pindah ke rumah ini. Faktor kakek dan nenek sudah tua juga salah satunya. Begitulah ibu pernah bercerita. Bangunannya lebih tua dari pabrik itu. Perombakan hanya bagian dalam saja beberapa kali. Sisanya masih seperti bangunan tua pada zaman tahun 80-an. Bisa dibilang di kampung ini, rumah ini paling tua. Walaupun menurut orang-orang, rumah tua selalu dengan kesan menyeramkan. Tapi aku merasa nyaman. Gimana ini? Baru jam segini kalian baru sampai? Tanya ibu. Hehe, nih Bu Rini, ngajakin dulu ke pabrik. Sahutku menyalahkan Rini. Enggak Bu, Kak Putra tuh yang mau-mau aja. Ya udah, jadinya mampir. Ucap Rini melakukan pembelaan. Bapak mana Bu? Tanyaku. Barusan sekali masuk kamar. Nunggu kalian lama juga. Sahut ibu seadanya. Ya, padahal aku kangen sama bapak. Ucap Rini sambil manja-manja sama ibu. Gini Put, sebelum makan, intinya selama kamu liburan, bapak pengen kamu yang urus dulu pabrik. Gimana? Tanya ibu padaku. Gak tahu Bu, bukannya menolak, tapi aku ingin bicara dulu dengan bapak. Mungkin ini waktu yang tepat dengan kondisi seperti ini. Ucapku menjelaskan. Setelah hanya mengobrol sebentar dengan ibu, aku langsung saja makan duluan, meninggalkan Rini dengan ibu yang masih kangen-kangenan. Seperti biasanya di rumah, aku selalu makan hanya ditemani Bi Imah. Den, gimana? Tadi abis dari pabrik ya? Tanya Bi Imah sambil menemaniku makan. Seperti biasa Bi, ditemenin Mang Ujang. Jawabku. Ibu kemarin cerita, katanya Aden mau ngurus dulu pabrik sementara. Sahut Bi Imah. Iya Bi, ibu cerita apa lagi? Oh iya, bapak sakit apa sebenarnya? Tanyaku kepada Bi Imah. Bi Imah tidak pernah berbohong. Aku kenal, bahkan sudah seperti ibu kedua di rumah ini. Dengan tatapan seperti ingin menangis, Bi Imah menjawab. Anu Den, ucap Bi Imah sedikit terbata-bata. Begini Bi, demi kebaikan semua, lagian hargai akulah. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kasih tahu aja Bi. Lagian aku udah cukup dewasa untuk menanggapi masalah bukan? Sahutku meyakinkan Bi Imah. Demi Allah Den, Bibi gak tahu apa-apa tentang sakit bapak. Dan kenapa? Tapi setahu Bibi dari obrolan ibu, ada sangkut pautnya dengan pabrik itu Den. Jawab Bi Imah dengan terbata-bata. Aku juga menyangka ada sesuatu yang berkaitan dengan itu Bi. Lagian baru saja aku kesana, kenapa ada makhluk tak kasat mata itu memperhatikan aku. Rini bahkan sampai melihat Mang Ujang jadi dua loh Bi. Aneh sekali kan? Bibi percaya itu? Tanyaku meyakinkan. Jauh sebelum hari ini ada yang cerita, pabrik dan penghuni lainnya memang suka menunjukkan diri seperti itu Den. Itulah kenapa orang-orang menyebutnya pabrik angker. Untung kebantu sama tahunya yang enak. Dan Bibi percaya dengan apa yang Aden katakan. Jawab Bi Imah. Sambil menghabiskan opor ayam kesukaanku, sesekali aku melihat wajah Bi Imah. Kenapa matanya sangat berlinang, seperti sedih. Entah bingung, entah dia pengen menangis, atau hal ini sesuatu yang sangat dalam baginya. Benar Bi. Apa ya kaitannya dengan sakit bapak?
Walaupun Bibi tahu aku tidak pernah berdamai dengan bapak karena kelakuan menjijikkan itu kepada ibu. Ucapku, ini persis dengan kejadian sebelum Api kakek dan Ning sebelum meninggal. Tidak ada yang pernah tahu sebenarnya apa sakitnya dan kenapa penyebabnya. Tapi kemunculan makhluk gaib di pabrik suka semakin menjadi, sahut Bi Imah sampai meneteskan air mata. Perkataan Bi Imah ini yang membuat aku berburuk sangka dengan kelakuan bapak selanjutnya. Aku hanya bisa menenangkan Bi Imah dan kemudian jalan menuju kamarku. Pelan-pelan sambil memikirkan satu kalimat yang diucapkan Bi Imah. Kejadian ini persis dengan kejadian sebelum Apih dan Ning, kakek dan nenekku meninggal. Jelas aku akan percaya sangat pada ucapan Bi Imah. Dia sebagian saksi bagaimana keluarga besarku sampai sekarang, bagian dari perjalanan keluargaku. Rini mana, Bu? Tanyaku. Sudah ke kamar dia. Tumben kamu makannya lama. Cerita apa dengan Bi Imah? Tanya ibu. Tumben sekali, seperti mengkhawatirkan sesuatu. Soal kuliah, Bu. Aku masuk kamar dulu ya. Jawabku singkat, karena masih berputar dengan pikiranku dan banyak sekali pertanyaan. Semakin mendekat ke kamar, aku mendengar jelas ketawa perempuan di kamarku. Aku pikir itu Rini, karena masih ada yang perlu dia obrolkan dengan aku. Jelas sekali ketawa-tawa. Memang kamarku jarang aku kunci, karena kalau Bi Imah mau membereskan kamar itu lebih mudah. Rin, apa sih berisik banget? Lagi lihat apa? Tanyaku sambil membukakan pintu kamar. Dan aku dibuat mematung diam memandang sekeliling sambil menatap kosong karena tidak ada siapa-siapa di kamarku. Hanya jendela yang terbuka dan horden kamar yang tertiup angin. Karena tumben jendela di kamar dibuka semuanya. Biasanya jarang sekali. Pikirku hanya satu dalam panik dan keringat mulai keluar. Siapa suara perempuan itu? Bibi. Ibu, tolong panggilan Bi Imah. Bantu aku bereskan pakaian. Ucapku berbohong. Iya. Tumben kamu teriak-teriak berisik banget udah malam. Jawab ibu. Memang kamarku dengan ruang santai keluarga nggak terlalu jauh. Sambil menunggu Bi Imah ke kamarku, aku hanya duduk di kasur memandang kosong ke arah jendela. Siapa suara itu? Dan kenapa jendela tumben terbuka? Ini nggak seperti biasanya. Kenapa, Den? Tanya Bi Imah. Kelihatan sekali aku sangat kaget. Bukannya pelan-pelan, Bi, kaget aku. Sahutku. Iya maaf Den, cuman tumben katanya pakaian mau dibereskan Bibi. Tanya Bi Imah heran. Sini Bi, duduk dulu. Serius ini? Aku gak bercanda. Jawabku sambil menarik Bi Imah untuk duduk di kasur. Bibi di sini aja Den, sahut Bi Imah sambil duduk di lantai. Ya udah, aku juga duduk di lantai. Ucapku langsung bersila. Gini Bi, sumpah, ini sebelum aku masuk kamar, aku dengar suara ketawa-ketawa. Tak kirain itu Rini. Pas masuk gak ada siapa-siapa Bi. Dan jendelanya tumben dibuka. Apa Bibi yang membuka sebelumnya? Tanyaku dengan serius menatap tajam Bi Imah penuh ketakutan. Iya, Bibi yang membuka jendelanya Den, ucap Bi Imah. Belum selesai, aku memotong omongan Bi Imah. 3 jendela Bibi buka? Tanyaku penasaran. Tidak Den, hanya 1. Itu juga Bibi disuruh Bapak. Bapak sudah beberapa hari sebelum waktu maghrib selalu di sini, tapi nggak pernah membuka 3 jendela seperti itu, sahut Bi Imah. Sambil menunjuk ke arah jendela. Bapak? Tanyaku dengan nada kaget. Iya Den.
Suara ketawa seperti apa yang ada dengar? Tanya Bi Imah, sama penasarannya denganku. Baru saja aku menjawab, suara yang sama persis sebelumnya aku dengar datang kembali. Sangat jelas, ketawanya membuat bulu kuduku merinding. Karena jelas dan aku yakin Bi Imah juga mendengar hal yang sama. Seperti itu, Bi. Gak mungkin kalau itu suara Rini. Kamar Rini kan jauh, iya kan, Bi? Benar kan, Bi? Jawabku panik karena sangat menakutkan. Iya benar. Sama persis suara itu setelah sekian lama akhirnya datang kembali. Itu suara yang pernah Bibi dengar, Den, sebelum kakek dan nenek meninggal. Sahut Bi Imah dengan suara pelan dan berat menatap ke arah yang kosong. Tatapannya sangat terlihat tegang sekali. Aku hanya diam tanpa suara. Masih heran dan masih banyak tanda tanya. Ada hubungannya dengan pabrik tahu atau apa ini, Bi? Tanyaku panik. Gak ada yang benar-benar tahu, Den. Bahkan ibu sekalipun. Tapi soal jendela, Bibi gak tahu, Den. Kalau ada yang takut, mending jangan tidur di sini. Jawab Bi Imah singkat. Kemudian bangun, menutup semua jendela kembali. Kemudian Bi Imah keluar kamarku begitu saja. Tidak seperti biasanya. Aneh juga pikirku dengan sikap Bi Imah seperti itu. Tapi ada apa ini sebenarnya? Saling berkaitan dengan masa lalu atau apa? Semakin banyak pertanyaan di pikiranku. Aku terbaring di atas kasur, di dalam kamar yang sudah lama aku tinggalkan. Pikiranku dibuat berpikir dengan segala keanehan yang baru saja aku alami. Di hari pertama kepulanganku ke rumah ini, dan setelah pulang mampir dari pabrik, ini membuatku kacau. Karena sebelumnya aku belum pernah mengalami hal seperti ini. Benar seperti apa yang dikatakan Jalaluddin Rumi. Ada suara yang tidak menggunakan kata-kata. Dengarkanlah, aku harus belajar tentang itu. Tentang kejadian yang sekarang terjadi. Yang aku mau malam ini, sebelum tidur, berdamai dengan kebencian, kemudian menerima dengan akal segala keanehan yang baru saja aku alami. Walau menakutkan sekali, tidak mungkin ini tiba-tiba terjadi jika tidak ada maksud atas kejadian mengerikan ini. Benar-benar penuh misteri. Besok aku harus berbicara dengan Bapak. Bertanya apapun yang mengganggu selama ini, yang hadir dalam pikiranku. Bisa bantu tolong ambilkan botol itu? Saya tidak bisa jongkok karena perut saya lagi hamil besar. Ucap seorang perempuan cantik berambut keriting dengan mata yang sangat sayu. Bahkan aku menatapnya untuk beberapa detik karena takjub sekali dengan kecantikannya. Halo Mas, saya bicara dengan kamu loh. Bisa bantu aku? Ucap kedua kali perempuan itu. Iya ya Mbak, gimana? Bantuin apa Mbak? Sahutku sedikit terbata-bata karena masih kaget. Itu Mas, botol minuman saya jatuh. Mas kenapa segitunya melihat saya? Hehe, jawab perempuan itu sambil tersenyum. Pandanganku sebelum mengiyakan dan membantu mengambil masih saja tidak bisa lepas dari wajah perempuan yang tidak aku kenal ini. Ini Mbak botolnya, ucapku sambil mengasongkan botol. Aduh, sakit ini sakit. Perutku sakit sekali Mas, jawab perempuan itu. Tiba-tiba langsung mendudukkan badan di lantai. Aku sangat kaget. Apa ini akan melahirkan atau kenapa? Karena benar-benar tidak tahu sama sekali. Mas, tolong Mas, tolong. Ucap perempuan itu kesakitan. Aku harus gimana Mbak? Jawabku gugup dan langsung jongkok berhadapan tidak jauh dengan perempuan itu. Tidak lama berselang, jeritan perempuan itu semakin kencang hanya bicara, "Tolong sakit." Terus seperti itu berulang-ulang. Darah dari arah antara paha perempuan itu keluar seketika. Darah yang sangat merah. Aku masih belum berbuat apa-apa.
mematung diam tanpa kata apapun. "Sini kamu mas," ucap perempuan itu sambil mengarahkan pisau tajam ke arahku, seperti ingin menusuk punggungku dari arah atas. "Mbak, jangan mbak." "Salah saya kenapa mbak?" sahutku, menahan tangan perempuan itu dengan pisau di tangan kanannya. Dari teriakan kesakitan, tiba-tiba suara perempuan itu menjadi ketawa yang sangat menakutkan. Aku hanya bisa berteriak sejadi-jadinya dengan kencang, karena pisau itu sedikit demi sedikit sudah mendekat dengan badanku. Suaraku menahan dengan sekuat tenaga dan mulai berlinang air mata. "Putra, bangun kamu. Ini teriak kencang sekali. Udah pagi nih. Kenapa kamu ini?" Ibu membangunkanku. "Hah, iya bu, aku bangun ini," jawabku kaget. Kenapa harus mimpi dengan perempuan itu? Dan sudah lama sekali tidak mimpi yang menyeramkan seperti barusan. Biasanya mimpi tidak jelas. Ini jelas sekali. Perempuan hamil, cantik, ingin menusukku. Pikiranku, walau mata sudah terbuka, masih mencoba mengingat apa maksud dari mimpi itu dengan detail. Walau masih percaya itu hanya serbuk tidur, tapi aku harus menyimpan ingatan tentang mimpi itu tadi. Masih melamun. Kirain ibu langsung mandi. Cepet mandi. "Makan. Udah kebiasaan banget kamu kelewat sholat subuh." "Kebiasaan di sana ini," ucap ibu mengomeliku. Iya, mau ini. Nanti aku ke meja makan. Bilang sama bapak bu, aku mau bicara panjang dengannya ya, sahutku sambil bangun berjalan ke kamar mandi. "Iya, tapi harus tenang ya, jangan pakai emosi. Kasihan, bapak belum sembuh total," jawab ibu padaku. "Selalu kasihan orang lain. Apa kabar diri ibu sendiri? Kurang lama lagi waktu yang sudah berlalu ini bu," ucapku sambil masuk ke kamar mandi. Aku tahu ibu tidak pernah mau berdebat denganku soal perasaan yang dia pendam selama ini. Walau aku tidak berusaha memahami urusan mereka antara istri dan suami, aku hanya anak yang tidak bisa bersandiwara dengan waktu yang sudah cukup lama. Selesai mandi, langsung aku menuju tempat makan. Dari kejauhan sudah duduk bapak saling berhadapan dengan ibu. Posisi duduknya dan juga adik cantikku Rini yang kelihatan sangat cantik. Aku hanya tersenyum dan bicara dalam hati. Apa harus menunggu ada masalah sehingga bisa duduk seperti ini? "Hei, kamu cantik sekali. Mau kemana sih?" ucapku iseng sambil mengelus rambut Rini. "Ih, bu lihat tuh. Dia udah mulai genit sama cewek. Udah berapa banyak cewek coba yang kamu gituin kak?" tanya Rini sambil ketawa. Sudah put, ayo duduk sana, kita makan. Baca doa seperti biasa, ucap ibu melerai kami. Aku sesekali menatap bapak, masih dengan raut muka yang arogan. Terlihat banyak pikiran, dan sekarang aku baru sadar, badannya yang 4 bulan lalu aku pulang masih agak lumayan gemuk, sekarang mulai kurus. Tidak terlalu lama waktu makan, karena sangat terlihat antara ibu, Rini, bapak dan aku ada sesuatu yang ingin disampaikan. Selesai makan, Bi Imah membereskan dibantu Rini. Herannya Bi Imah sama sekali tidak memandangku. Kenapa dia ini? Gak seperti biasanya. "Putra," panggil bapak. "Iya pak, gimana?" Sebelum bapak bicara, mau bagaimanapun kekesalanku pada bapak, aku sekarang sudah dewasa dan sedang belajar semakin dewasa. Seperti itu kan yang bapak dan ibu mau? Aku kaget dengan kesakitan bapak. Bapak gak usah minta maaf. Dan aku mau mengurus pabrik selama aku di sini, jawabku dengan tenang. Iya, bapak terlalu banyak salah. Syukurlah bapak tenang mendengarnya. Segala apapun tanya saja sama Mang Ujang di sana. Lagian barusan pagi sekali Mang Ujang kesini dan sudah bicara sama bapak soal itu.
Bagaimana kuliah kamu dan adikmu? Tanya bapak dengan nada pelan. Ibu kelihatan senang dengan apa yang aku ucapkan seperti itu. Padahal aku sedang memancing persetujuan dengan bapak setelah obrolan basa-basi yang sangat menjijikkan ini. Apalagi yang baru aku ucapkan. Baik, lancar. Urusan Rini di sana sudah tanggung jawab aku saja, Pak. Jawabku singkat. Ya sudah, ibu sama Rini mau ke pasar. Bi Imah ikut juga. Jam berapapun hari ini kamu ke pabrik aja. Itu motor lama kamu benerin dulu ke bengkel. Biar buat sehari-hari di sini, sahut ibu. Tidak lama setelah aku mengiyakan omongan ibu, bapak langsung bangkit. Berjalan menuju teras samping yang sudah biasa dia gunakan setiap pagi, diam duduk di situ. Aku tahu betul itu bukan bapak yang aku kenal. Bicara seadanya dan sok-sokan tenang. Padahal raut wajah tidak bisa menutupi kekhawatiran bapak pada kondisi seperti ini. Untungnya seisi rumah sekarang hanya aku dan bapak. Sudah lama aku menunggu momen seperti ini. Aku lihat dari kejauhan ke arah bapak duduk. Gak ada rokok di mejanya. Apa dia udah berhenti ya? Mungkin saja sih. Atau apa sedang sakit aja. Setelah mengambil rokok ke dalam kamar, aku berjalan menemui bapak ke teras. Rokok sudah aku nyalakan dan ini pertama kali aku berani merokok di hadapan bapak. Hari yang cerah, udaranya segar. Tapi sayang pak, ucapku sambil duduk di sebelah bapak. Bapak hanya menengok sebentar. Terlihat kaget anaknya ini berani menyapa. Sejak kapan kamu merokok? Jangan terlalu banyak. Gak baik itu Put. Jawab bapak singkat. Ibu tahu, Rini juga tahu sejak kuliah. Kenapa emangnya pak? Tanya aku. Tidak apa-apa. Tumben kamu tadi di depan ibu, Rini dan bapak bicara seperti itu. Ada apa? Tanya bapak. Bagus, ini awalan yang baik pikirku. Tanpa aku yang terlebih dahulu bicara, bapak sudah paham dan bertanya padaku. Bapak tahu kan tentang kesepakatan atau perjanjian omongan seorang lelaki? Tanyaku. Lalu, jawab bapak singkat. Aku sudah memaafkan bapak dengan segala perbuatan bapak. Sekarang, aku ingin bertanya dan jawaban yang dipegang seorang laki-laki, yaitu omongannya. Kata bapak dulu gitu kan? Benar kan pak? Iya, bapak memang pernah bilang seperti itu. Jawab bapak sambil memandang ke arahku. Aku tidak tahu awalnya bertanya apa. Kenapa pak? Bapak sakit apa? Apa ada kaitannya dengan pabrik tahu? Yang sudah berpuluh tahun bapak teruskan dari kakek itu? Tanyaku perlahan. Kenapa kamu tanya soal pabrik dan menyangkutkan dengan penyakit bapak ini? Ucap bapak dengan tegas. Aku hanya bertanya. Lagian apa salahnya bapak bilang? Lagian untuk kesembuhan bapak gak ada salahnya kan? Ayolah pak, anggap aku dewasa untuk mengetahui semuanya. Sahutku. Kamu jangan mengada-ada. Bapak baik-baik aja. Lagian tidak ada sama sekali urusannya dengan pabrik itu. Tugas kamu cuma bantu bapak urus sementara sampai bapak sembuh total. Lagian selanjutnya pabrik itu kamu yang urus setelah bapak. Ucap bapak dengan nada tegas. Sudah sana, asap rokokmu itu. Bentak bapak. Ya sudah kalau gak mau bercerita. Jangan masuk kamar aku segala ketika aku gak ada. Mumpung aku lama di rumah, bicara aja. Jawabku sambil meninggalkan bapak. Aku pikir bapak akan mudah terbuka. Ternyata tidak. Dia masih sama seperti dulu. Laki-laki yang sudah mulai menua tetap dengan sikap seperti itu. Dengan begitu aku sudah bulat memutuskan memang harus aku sendiri yang mencari tahu keanehan ini.
Baru saja aku duduk di kursi depan, baru selesai mengeluarkan motor trail aku yang dulu, yang akan aku bawa ke bengkel dulu buat daily aku ke pabrik. Tiba-tiba seperti ada orang tua gila, laki-laki gitu memperhatikan aku di arah gerbang. Bergegas sambil menaiki motor, aku sapa dia. "Kenapa pak? Ada perlu apa?" tanya aku pada dia. Laki-laki tua yang kelihatan seperti gila itu hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke arah lurus kamarku. Karena kamar memang mentok ke dinding benteng rumah. Jadi jika dilihat dari depan sangat jelas posisi jendela kamarku. "Halo kek, saya bicara sama kakek loh," ucapku semakin yakin itu adalah orang gila. Lelaki tua itu seketika menatapku tajam dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian berkata, "Kasihan kamu nak, harus bertanggung jawab." Pelan sekali, tapi tidak aku respon. Kemudian setelah menutup gerbang, aku tarik gas motorku, mengabaikan laki-laki tua dengan rambut panjang yang tidak terurus itu. Karena masih penasaran, belum jauh aku melaju, aku tengok ke belakang dan laki-laki tua itu sudah tidak ada. Siapa dia? Nanti sampai di pabrik aku tanyakan ke Mang Ujang ah. Perjalanan dari rumah ke pabrik tidak lama, kurang dari 10 menit. Sampai di pabrik, hari pertamaku menggantikan bapak sekitar jam 9 kurang. Dari halaman gerbang aku melihat ke sekeliling. Masih pagi saja suasananya sudah seperti ini. Tidak jauh berbeda dengan kemarin sore. Karena banyak rimbun pepohonan jati tua. Segera aku parkirkan motor di tempat yang biasa pegawai bapak parkir. Sedari pagi belum melihat HP. Chat grup sekelas anak-anak nongkrong seperti biasa. Tapi tumben ada chat masuk dari Rini yang jumlahnya banyak. Segera aku baca dan aku mengerti maksudnya apa. Rini ingin bicara denganku serius tentang obrolan ibu. Aku suruh saja Rini ke sini, ke pabrik. Langkah kaki memasuki pabrik. Melihat sekeliling hanya beberapa saja yang sedang sibuk bekerja. Kelihatan dari jauh Mang Toha dan Mang Deden sedang menimbang kedelai untuk produksi hari ini. Karena pagi sampai malam adalah proses pembuatan dan malam sekitar jam 2 tahu yang sudah siap baru dikirim ke beberapa pasar dan pelanggan. Secara keseluruhan aku sudah paham betul soal pabrik. Sebenarnya tugasku lebih mengontrol keuangan, masuk dan keluar, hanya meneruskan saja. Masuk ke dalam pabrik. "Assalamualaikum," ucapku. Den Putra, pagi sekali Den," sahut Mang Toha. "Iya nih Den, jam segini mah baru timbang-timbang kedelai gini Den. Sebentar lagi baru dicuci dan dipasak dulu," ucap Mang Deden. "Oh iya gak apa-apa Mang, aku hanya keliling aja. Mang Ujang mana ya?" tanyaku kepada Mang Deden. "Jam segini biasanya Mang Ujang belum pulang dari rumah Haji Roy. Juragan kedelai Den. Biasanya pengiriman subuh baru dibayar pagi sama Mang Ujang," jawab Mang Toha. "Oh begitu ya. Ya udah, silakan lanjut Mang." Segera aku berjalan melewati tungku pembakaran dan melewati tempat pencucian yang ukurannya sangat besar. Ada bau yang asing, seperti dupa. Aku ikuti bau itu. Ternyata benar, ada seperti kemenyan dan dupa dalam satu wadah di balik tempat pembakaran. Bahkan, aku tidak mengerti untuk apa. Tidak lama, aku duduk di tempat biasa bapak menghabiskan waktu di pabrik. Melamun kenapa tempat ini bisa menyeramkan. Ada apa sebenarnya? "Put, dari kapan di sini?" "Amang baru saja pulang. Tadi kata Toha kamu udah di sini aja," tanya Mang Ujang tiba-tiba. "Barusan, belum lama Mang." "Nih ngerokok Mang," sahutku menjawab pertanyaannya. Ada ini. "Jadi gimana? Yang sibuk biasanya malam Put. Kalau pagi ya gini-gini aja. Malam kan harus ngitung jumlah yang keluar dan lain-lain, ngebagi lain-lain. Sepertinya malam aja kamu kesini, biar Amang yang urus dari pagi ke malam."
Seperti biasa, sahut Mang Ujang menjelaskan. Oh gitu Mang, oke lah kalau gitu. Mang, boleh nggak aku tanya-tanya? Bi Ima sudah menjelaskan, Ibu sudah bercerita, Rini juga, bahkan Bapak pada Amang. Put, sudahlah, biarkan saja pabrik ini sebagaimana mestinya. Tidak perlu kamu mengganggu mereka yang sudah lama di sini dan di rumah. Lagian, masa lalu dan ini sudah turun-temurun Put, susah. Jawab Mang Amang yang sudah paham dengan apa yang ingin aku katakan. Oh gitu. Bisa saja aku tidak berbuat apapun asal aku tahu cerita semuanya seperti apa. Gimana Mang? Setuju? Sahutku coba memberikan kesepakatan. Cerita apa Put? Amang tidak tahu dengan apa yang kamu maksud. Bahkan Amang juga nggak tahu apa-apa. Amang hanya bekerja pada Bapak dengan waktu yang lama. Jawab Mang Ujang dengan nada terbata-bata. Aku pikir Mang Ujang tidak akan sama dengan Bi Imah, Ibu, sama Bapak. Sahutku sedikit kecewa. Bukan begitu Put, ini sudah terlalu lama dan sudah terlalu berlalu. Semua kejadiannya bahkan Amang beneran gak tahu apa-apa. Kecuali Bapak, ucap Mang Ujang. Bapak? Iya, aku juga yakin begitu. Ya sudah Mang, anggap aja kita sedang berbicara hal itu Mang. Jam berapa malam ini aku balik lagi ke sini? Sahutku kepada Mang Ujang. Jam 10 juga boleh Put. Karena biasanya jam segitu semua tahu lagi dibungkus sama bibik-bibik. Jadi sudah bisa ketebak berapa jumlahnya. Oh iya, di meja sana ada semua catatan. Kamu pelajari dulu aja ya, ucap Mang Ujang. Setelah obrolan singkat dengan Mang Ujang, aku langsung mengambil buku-buku dan lain-lain yang perlu aku ketahui soal proses pabrik tahu ini. Iya, sistem pabrik ini masih menggunakan zaman dulu, belum komputerisasi. Jadi mau tidak mau, ballpoint dan buku masih jadi andalan. Segera aku melangkah melewati dalam pabrik ini. Aneh sekali, auranya berbeda. Ini kali kedua. Setelah membicarakan tentang sisi sensitif pabrik ini, pasti jadi begini. Setelah kemarin dan juga sekarang. Melewati tungku pembakaran, aku kaget. Di siang bolong seperti ini, ada yang meniup kedua telingaku. Dengan kencang, padahal hanya ada Mang Deden yang sedang menyiapkan kayu bakar di arah yang lumayan jauh. Aku melihat sekeliling tidak ada apa-apa. Aku lanjut berjalan seperti terus ada yang memperhatikan aku dari berbagai sudut. Ini benar-benar membuatku takut. Di balik keranjang panjang menumpuk ke atas, memang gelap. Ketika mata mengarah ke sana, ada dua bola mata putih. Seketika persekian detik, aku melihatnya. Segera aku berjalan lumayan cepat menuju parkiran motor. Masih dengan nafas yang belum tenang sama sekali. Dan keringat tentunya sudah mulai turun. Masa iya di siang bolong begini? Apa karena aku tadi membahas hal yang sama dengan kemarin? Aku segera pulang menuju rumah. Bi Imah tetap saja sikapnya beda padaku. Rin, ucapku mengetuk pintu kamar Rini. Iya kak, buka aja, jawab Rini. Kakak baru aja pulang dari pabrik. Dan lagi-lagi banyak hal aneh loh Rin, ucapku menjelaskan. Gini kak, ibu banyak bercerita padaku soal pabrik dan segala keangkerannya, jawab Rini. Terus kenapa ibu tidak cerita pada kakak? Sahutku. Kakak bukan orang yang bisa diajak kompromi kak, seperti aku. Harusnya untuk dapat mengobrol banyak, kita kadang harus pura-pura setuju. Jangan kayak kakak yang selalu bersikukuh keras, ucap Rini menjelaskan. Lantas, ini urusannya dengan makhluk tak kasat mata Rini. Apa kakak salah? Pengen semuanya normal-normal saja tanpa harus mengalami keanehan. Sahutku. Tidak salah, tentu benar. Tapi ini semua ada kaitannya karena ulah kakek kak pada semasa dia masih
mulai mengembangkan pabrik ini setelah buyut meninggal. Jawab Rini. Lalu apa yang bisa kakak perbuat? Tanyaku. Sayangnya aku tidak tahu cerita selanjutnya kak. Intinya di bapak. Bapak hanya yang meneruskan tradisi sesajen dan lain-lain. Kuncinya di bapak. Itu yang aku pahami kak. Jawab Rini pelan-pelan. Aku hanya bisa berpikir dengan apa yang dikatakan Rini padaku. Memang benar, seharusnya aku jangan terlalu menunjukkan apapun, bersikap biasa saja. Nanti pasti kakak malam kesana lagi kan, ke pabrik? Tanya Rini. Kenapa kamu bisa tahu? Kakak kan belum cerita. Ibu sudah kasih tahu aku tugas kakak di sana. Saranku, coba lebih peka dengan keadaan di sana kak. Mereka menunjukkan diri dan lain-lain mungkin ada maksudnya. Ya, walaupun menakutkan. Siapa tahu, jika petunjuk tidak bisa didapatkan dari mereka, siapa tahu mereka yang gaib itu juga bisa jadi petunjuk. Ucap Rini menjelaskan. Benar juga pemikiran Rini. Lagian demi kebaikan. Lagi-lagi aku harus mengakui Rini lebih tenang menghadapi masalah seperti ini. Aku harusnya bisa, tapi ketika mengalami hal seperti itu, akal dan pikiran jernih kadang tidak bisa dikontrol. Harus setenang mungkin. Setelah obrolan selesai, Rini melanjutkan aktivitasnya. Aku segera menuju ruang tengah karena sudah tidak terasa hari ini mulai siang sekali. Pikirku tidur siang sebentar untuk nanti malam bisa menjadi solusi. Sore pertama di hari kedua kepulanganku, masalah satu persatu bermunculan. Aku tidak menyangka lambat laun berada di suatu masalah yang tidak aku inginkan sama sekali. Segala satu persatu isyarat belum bisa aku rangkum tentang apa sebenarnya yang akan terjadi. Dan kenapa keinginanku tahu tentang misteri pabrik ini bukan semakin reda, malah semakin deras. Tapi aku selalu percaya, mungkin ini salah satu yang nantinya akan lebih mendewasakan aku. Den, ini kopi sengaja Bibi buatkan buat Aden, sahut Bi Imah. Oh iya Bi, makasih. Aku minta maaf soal kejadian kemarin malam di kamar. Jika Bibi tersinggung dengan sikap atau omongan aku, maaf ya Bi, ucapku. Harusnya Bibi yang bilang begitu Den. Bibi hanya tidak mau Aden ada dalam masalah apapun Den, sahut Bi Imah. Aku ingat omongan Rini sebelum tidur siang barusan. Aku harus pintar memainkan peran. Tapi rasa bersalahku pada Bi Imah tulus. Makanya aku sampai meminta maaf. Tidak apa-apa Bi, aku sudah tahu. Merasakan keanehan di pabrik tadi pagi. Malam ini aku mulai menjalankan tugas bapak dan lain-lain. Didoakan aja ya Bi, ucapku dengan pelan. Bibi percaya Aden bisa, tapi ingat pesan Bibi, tidak semuanya harus jelas pada suatu masalah. Ingat meminta maaf jika salah dan jangan merasa benar ketika salah, sahut Bi Imah. Baik Bi, mau gimana pun aku pasti mendengar pepatah Bibi. Bibi sudah seperti ibu aku, ucapku. Setelah itu, Bibi kembali ke dapur. Sedari pagi setelah ibu berangkat ke pasar, aku belum melihatnya juga, sama seperti ayah. Batang per batang rokok aku nikmati di depan rumah dengan kopi yang Bi Imah buatkan untukku. Sedang menikmati langit yang mulai turun, akan berganti warna, tiba-tiba Bi Imah berjalan melewatiku dan membuka gerbang. Siapa yang akan datang Bi? Teriakku. Ibu sama bapak Den, sahut Bi Imah. Oh, dari mana mereka? Tumben sekali keluar. Bukannya bapak sedang sakit? Dasar aneh-aneh aja. Terlihat bapak keluar dari mobil dan ibu. Dari mana pak? Tanyaku pada bapak. Ibu dari rumah temen. Jenguk dia yang lagi sakit, jawab ibu. Bapak langsung berjalan dengan muka seperti banyak pikiran sekali. Berat wajahnya. Langkahnya tidak biasa. Iya,
Bapak sedang tidak baik-baik saja. Dan aku tahu, barusan ibu sudah berbohong. Karena dari raut wajahnya terlihat masih cemas. Namun tidak aku pikirkan. Melihat jam di tanganku, jam 8:30 malam. Segera aku mengambil jaket, memasukkan buku-buku catatan pabrik ke tas yang tadi aku bawa biar lebih gampang. "Mau kemana kamu?" tanya bapak. Ketika aku melewati ruang tengah. "Ke pabrik, Pak," jawabku singkat. "Makasih ya, Nak," jawab bapak singkat. Tumben bapak setenang itu. Jarang sekali ucapannya dengan nada tenang. Segera aku menuju pabrik. Tidak lama sampai di parkiran lebih penuh karena pekerja bapak lengkap. Lebih dari 20 pekerja kalau jam-jam segini. Karena sedang sibuk-sibuknya. Aku tidak masuk ke jalan utama biasanya. Aku masuk lewat ruang pengemasan. Di sana ada Bi Emma, Bi Cucu, Lisa, Evi, dan ada perempuan tua yang sudah lama aku kenal sekali. Bahkan aku dulu suka diajak bermain ketika di sini. Namanya Bi Tarmi. "Hah? Aden udah pulang?" "Kapan pulang, Den?" ucapnya sambil mendekat padaku. "Baru, Bi. Baru lihat Bibi. Padahal pas pertama pulang aku mampir ke sini loh. Tapi kok gak lihat Bibi?" tanyaku sambil salam ke Bi Tarmi. "Aduh, Bibi sekarang sudah tua sekali, Den. Jadi kadang tidak kesini. Cuman kalau nggak kesini kasihan bapak. Kurang tenaga. Lagian Bibi kan dari dulu gini-gini aja Den kerjaannya," jawab Bi Tarmi. "Bi, sini sebentar, Bi." Ajakku mengajak Bi Tarmi ke tempat biasa aku duduk di belakang. Bi Tarmi mengikuti langkahku. Beberapa pegawai menyapaku yang belum tahu aku sekarang yang menggantikan peran ayah. Mang Ujang tidak lupa memberikan minum dan membawakan makanan yang terbuat dari singkong. "Ih, Den, Bibi masih banyak kerjaan," ucap Bi Tarmi. "Tidak apa, aku ingin ngobrol-ngobrol. Udah lama, Bi," jawabku. Gimana? Bibi seneng banget Aden bisa di sini. Pantesan dari kemarin semua pegawai bapak dapat gangguan aneh. Iyalah, anak laki-lakinya sekarang sering kesini, ucap Bi Tarmi. "Maksudnya, Bi, aku nggak paham," tanya aku. "Dari dulu, kalau ada orang baru atau pegawai zaman kakek atau zaman bapak kamu, pasti suka digangguin, Den," ucap Bi Tarmi. "Tahu, Bi, kenapa awalnya bisa kayak gitu?" tanyaku. "Kenapa Aden tanya itu?" "Saya pergi dulu ya, Den. Masih banyak yang harus dibungkus," ucap singkat Bi Tarmi menunjukkan ketidaksukaan atas pertanyaanku. Oke, aku terlalu berharap Bi Tarmi akan bercerita tentang awalnya pabrik ini berdiri dan menceritakan semuanya kepadaku. Ternyata tidak. Sangat rapat sekali orang-orang lama di sini. Bahkan untuk memberitahuku sesuatu saja sangat susah. Tiba-tiba terdengar suara jatuh dari arah pohon jati. Sangat kencang. Tanpa ada angin, membuyarkan pikiranku. Segera aku berdiri menatap ke arah pohon itu. Tiba-tiba bau harum bunga yang tidak tahu bunga apa ini. Seperti melati yang kental yang aku cium. Suasana tidak enak sekali. Padahal aktivitas dalam pabrik sangat berisik. Bau melati tidak lama menjadi anyir seperti bau darah gitu. Aku tidak bisa menjelaskan dengan baik. Aku masih menatap ke arah pohon tua itu. Berdiri mematung. Tiba-tiba dari arah lain ada perempuan hamil berjalan menuju ke arah di mana suara itu pertama aku dengar. Aku mencoba tenang. Walau bulu kuduk sudah mulai terasa berdiri. Aku berpikir tenang. Perempuan hamil. Perasaan aku pernah memimpikannya. Apa sama dengan mimpiku yang ingin membunuhku dengan pisau? Belum saja setengah malam aku lalui, ucapan selamat datang pabrik ini padaku dengan segala misterinya cukup membuat aku harus mengiyakan cerita-cerita pegawai bapak atau warga di sekitar sini.